kita tanam. Ini dicampur dengan tanah, ya. Kita tanam, nggak perlu nanamnya, nggak perlu dalam-dalam. Sobat perangguran seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kami, Rekso Dwipo, Grape Garden Open and Close, Reksosari Suruh, Kabupaten Semarang. Selamat pagi rekan-rekan dari komunitas Senam Cinta Perum Korpri Banyumanik, Jalan Durian, Kota Semarang. Kita akan menerangkan tentang budidaya tanaman anggur di kebun anggur Rekso Dwipo sini. Apa yang pernah kami lakukan di sini hingga ini bisa berbuah kayak ini. Dalam budidaya anggur, yang pertama kali yang harus kita perhatikan, sebetulnya bukan hanya anggur, semua tanaman. Pertama yang kita perhatikan adalah media tanam. Media tanam. Media tanam bagi tanaman itu seperti halnya kandang bagi ternak, rumah bagi kita. Untuk itu harus kita perhatikan apa yang dibutuhkan tanaman, kita usahakan semaksimal mungkin bisa tercukupi di media tanam tersebut. Selanjutnya, untuk media tanam yang paling bagus adalah dari pupuk kandang. Karena di pupuk kandang ini semua unsur hara tercukupi, tersedia di pupuk kandang tersebut, baik untuk unsur makro ataupun mikronya. Anggur itu sangat membutuhkan air, sangat membutuhkan sinar matahari. Tetapi akar anggur itu tidak kuat ketika tergenang air terlalu lama. Rentan banget. Untuk itu media tanamnya harus poros. Poros itu artinya airnya itu cepat meresap, gembur. Ketika media tanam sudah kita kondisikan, keporosannya dan unsur-unsur yang dibutuhkan, baru kita mulai menanam tanaman anggur. Kita bisa memilih varian-varian atau bibit-bibit yang sekiranya mudah untuk pembuahannya dan sudah beradaptasi dengan lingkungan tropis. Karena anggur itu pada dasarnya adalah tanaman di subtropis. Untuk itu, kita pilih varian-varian yang sekiranya sudah bisa berbuah di Indonesia. Dua varian-varian yang sedikit lebih tahan terhadap iklim cuaca di tropis. Setelah pemilihan bibit baru kita tanam. Anggur di usia 6 bulan sudah mulai bisa dibuahkan. 6 bulan, walaupun hanya 1 atau 2 tandan. Semakin tua usianya, produktivitas buahnya akan semakin banyak dengan bertambahnya percabangan. Dari sini, apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Semanten rien, yeah. Pupuk kandang pada dasarnya semua pupuk kandang bagus. Cuman kandungan yang ada di dalamnya, di dalam pupuk kandang itu berbeda-beda. Untuk anggur yang biasa dan sering dan terbukti bagus untuk media tanam seperti yang kita lakukan di sini dan di teman-teman lain, itu dengan mengoplos antara serintil itu wedus sama guano. Guano itu kelelawar. Ya, dan itu sudah melalui proses fermentasi. Jadi kotoran pupuk kandang kita fermentasi agar supaya tujuannya itu amoniaknya hilang. Sehingga nanti ketika terkena air, panas uap dari amonia ini tidak mengkontaminasi akar, nanti mengakibatkan busuk di akar.
Gitu. Jadi pupuk kandang harus difermentasi. Kalau tidak difermentasi sangat rentan. Nanti ketika sudah masa pertumbuhan, terkena nitrogen yang tinggi dari air, dia akan amoniaknya akan naik. Tentang media tanam, ada pertanyaan lagi. Ya, komposisinya ya. Kalau yang sudah jadi kayak ini, dia tanam satu pupuk kandang yang bagus untuk tanaman anggur pakai serindil. 2 arang sekam. Iya, arang sekam. 3 sekam mentah. Sekam mentah. 3 ya, dolomit. Dolomit itu kapur untuk pertanian. Pemberian dolomitnya nanti belakangan. Karena kalau dolomit dikasihkan bersamaan dengan nanti proses fermentasi, akan mengganggu proses fermentasinya. Bakteri apapun limbah organik masukkan ke situ, nanti akan menghasilkan nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya sendiri-sendiri. Untuk tanaman sangat bagus. Media tanam selesai atau masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke teknisnya. Untuk di budidaya anggur, kita menggunakan batang yang kita tancapkan batang lokal. Anggur lokal kita tancapkan pada media. Setelah tumbuh, nanti kita potong sambung. Kita sambung, nanti baru atasnya yang tumbuh. Inilah batang-batang impor, nanti jadinya kayak ini. Itu teknis untuk pembuatan bibit yang paling bagus dan cepat untuk mendapatkan buah. Ini media tanam. Media tanam, pupuk dasar media tanam, fermeno. Fermeno itu fermentasi guano. Ini komposisinya arang sekam, serindil, guano, juga ada herbalnya. Ini murni pupuk dasar untuk media tanam. Ini tinggal menambah tanah. Setelah fermentasi selesai, itu baru kita kasih dolomit. Ini ya. Kenapa kok setelah selesai fermentasi harus kita kasih dolomit? Dalam fermentasi itu, fermentasi apapun akan membawa sifat asam. Sedangkan dolomit itu kapur membawa sifat basa. Untuk menetralkan pada pH yang standar antara asam dan basa kita campur. Ya. Kalau dolomit kita campurkan sebelum fermentasi dan ikut fermentasi, ini proses fermentasinya akan semakin lama. Karena bakteri pengurenya akan terganggu dengan kebasaan yang ada di kapur tersebut. Menjelang masa menghadapi masa penghujan, semua tanaman baiknya dikasih dolomit. Karena ketika nanti turun hujan, akan mengakibatkan asam di tanah naik. Untuk itu sebelumnya kita kasih dolomit dulu agar nanti pH tanah tetap pada standar 5-6 tingkat keasamannya. Dan nanti menjelang pembuahan itu ada namanya stres air. Stres air itu pohon dikondisikan kekurangan air sampai daunnya seperti layu. Itu tujuannya itu untuk menyimpan nutrisi agar tetap di tubuh pohon tidak keluar. Tidak, nanti setelah di pruning, setelah kita potong, baru disiram air jenuh. Air banyak sampai matang betul. Ya, melimpah. Dan nanti 2 hari, 3 hari sirami terus sampai keluar cabak tunas. Tunas inilah yang nanti membawa bunga. Ini selesai, saya lanjut. Dalam istilah anggur, budidaya anggur ada istilah batang primer, batang sekunder, batang tersier. Itu ya. Batang primer adalah batang pokok seperti ini. Batang sekunder adalah batang di mana tumbuhnya cabang-cabang tersier. Batang-batang tersier inilah yang nanti batang yang kita persiapkan untuk pembuahan. Ini adalah batang primer, pokok utama. Batang primer. Batang sekunder adalah batang di mana tumbuhnya cabang-cabang tersier. Cabang tersier, cabang yang kita persiapkan untuk pembuahan.
teknis pembuatannya sekarang. Udah paham dulu ya ini ya percabangannya ya. Untuk membentuk satu percabangan tanaman anggur, satu kita tanam bibitnya, kita buka, kita tanam. Ini dicampur dengan tanah, ya. Kita tanam, nggak perlu nanamnya, nggak perlu dalam-dalam. Ikuti ini aja, segini aja. Kalau segini ya segini. Setelah kita tanam gini ya, dah ya. Ini namanya batang primer. Di batang primer ini tunas kita buangi. Ya, tujuannya agar ini cepat berkembang. Nah, daun di sini biarkan nggak masalah. Sekecil apapun tunas yang ada di sini kita pelihara. Nanti kita naikkan. Batang-batang inilah yang nanti bisa membawa buah. Sampai di sini tentang pengertian batang primer, sekunder, dan tersier. Bisa nggih? Itu. Ya. Setelah kita masuk ke batang tersier, ini seperti ini. Ini kan batang-batang ini. Ini namanya primer, ini sekunder, ini tersier. Nah, inti di pembuahannya di sini. Nanti, ya, kalau kita mau pembuahan, saya ulang lagi. Ini inti di pembuahannya di sini. Ketika kita sudah menanam, sudah ada primer, sudah ada sekunder, sudah ada tersier. Ya, sudah kayak gini. Kondisi pohon sudah kayak gini. Ini kita jangir-jangir, campur dengan TSP sama NPK. NPK terserah mau NPK apapun. Pupuk 1:1. Ya, terus jangir-jangir, biarkan kering, jangan disiram 3-4 minggu. Ya. Ini teknis pembuahan. Kita perhatikan. Alam ketika panas lama, semua tumbuhan runtuh. Setelah itu tersiram air, zret akan tumbuh membawa bunga. Teknis pembuahannya. Nah, itu tadi ada yang nanam anggur, sudah lama tidak berbuah-buah, padahal pos ntelolor-ntelolor. Nah, anggur itu mau berbuah, bisa berbuah kalau di pruning. Di atas daun akan ada pentol-pentol kayak ini. Ini istilah bat, bakal tunas. Ya. Setiap ruas batang anggur pasti ada batnya. Kita perhatikan batnya. Beda. Ini lincip. Ya. Ini lincip. Ini gemuk. Kita potong di atas bat yang gemuk. 1, 2. Ini dibuang. Ini nanti akan pecah dan mengeluarkan bunga. Buah akan muncul, bunga akan muncul di bawah daun keempat, kelima. Batang pecah ini bisa membawa 2 seperti ini. Ini kan daun adalah tempat fotosintesis memasak makanan yang disalurkan ke semua tubuh. Pada masa pembuahan, 70% nutrisi itu terserap untuk pembuahan. Rekan-rekan yang menonton video kami, sekiranya video kami bermanfaat, silahkan like and share. Semoga keberkahan selalu terlimpahkan untuk kita semua.